Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel kami, Kanal 019. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan atau berbagi sedikit ilmu atau pengetahuan tentang air sistem. Air sistem adalah proses masuknya udara segar dan bersih yang masuk ke dalam ruang bakar. Secara garis besar, air sistem atau pada masanya engine itu diawali dulu dengan yang namanya normally aspirated atau penghisapan langsung. Jadi pada engine ini nanti dia dari udara yang masuk ke ruang bakar itu berdasarkan dari hisapan langsung si piston, tidak menggunakan yang namanya turbocharger. Sehingga udara yang masuk ke ruang bakar benar-benar murni dari hisapannya si piston. Kekurangannya adalah panasnya akan berlebih dan udara yang dihasilkan di ruang bakar juga akan sedikit. Maka untuk meningkatkan efisiensi pembakaran enzim, dibuatlah ke generasi kedua atau yang digunakan menggunakan engine with turbocharger. Jadi di sistem enzim, di sisi intake-nya ditambahkan yang namanya turbocharge. Turbocharge ini dia akan memanfaatkan dari gas sisa pembakaran ataupun gas buang sebelum dibuang ke udara untuk memutarkan si turbo, dan turbo ini di sisi sebelahnya dipasang namanya impeller dia yang akan menghisap atau membantu menambahkan kuantiti udara dari luar. Sehingga kuantiti udara yang masuk ke ruang bakar akan lebih baik, tetapi efeknya dia akan panas. Karena udara yang dilewatkan melalui turbocharger yang diputarkan oleh sisa gas pembakaran otomatis turbonya panas. Udara yang masuk juga panas, walaupun kuantiti udara lebih banyak dari yang normally aspirated, dia masih akan lebih sedikit pembakarannya. Bisa masih tidak sempurna. Maka untuk mengurangi efisiensi yang dari gas pembakaran, ataupun mengurangi emisi udara gas buang, maka di generasi yang terbaru ada yang namanya with turbocharged and aftercooler, yang sudah menggunakan turbocharger dan ditambahkan yang namanya aftercooler. Jadi setelah engine menghisap udara dari turbocharger, udara yang dihasilkan dari turbocharge ini temperaturnya tinggi. Karena temperaturnya tinggi, efeknya nanti dia akan memuai. Maka ditambahkan aftercooler. Aftercooler ini nanti dia didinginkan oleh yang namanya si kipas atau fan. Karena udara ini didinginkan, otomatis molekulnya lebih dingin. Kerapatan molekulnya juga akan lebih rapat. Sehingga kuantiti yang masuk ke intake manifold atau masuk ke dalam ruang bakar akan lebih banyak, sehingga enzim-enzim yang sudah menggunakan turbocharger dan aftercooler itu biasanya lebih ramah lingkungan dan juga lebih irit. Karena efisiensi tenaga yang dihasilkan akan lebih baik daripada enzim yang hanya menggunakan turbo atau bahkan yang sama sekali tidak menggunakan turbocharge. Adapun dari jalurnya adalah pertama piston akan bergerak awal sama yang namanya si starting motor ataupun dinamo starter. Ketika piston menghisap udara masuk awal normally dulu, ketika sudah terjadi kompresi ke atas maka dia akan mulai memutarkan turbo. Pada saat memutarkan turbo, selain gas buang akan dibuang ke muffler, dia juga akan memutarkan si turbi. Sehingga dia akan menghisap udara dari si air cleaner masuk ke turbo. Kemudian didinginkan oleh aftercooler baru masuk ke ruang bakar. Lalu udara dibuang melewati turbo kemudian ke muffler. Itu adalah jalur dari si air sistem. Adapun komponen-komponennya, yang pertama ada yang namanya precleaner. Precleaner fungsinya sebagai penyaring awan atau pembuang kotoran-kotoran kasar yang masuk ke dalam sistem. Setelah udara itu dihisap melalui precleaner, kemudian udara masuk ke air cleaner. Air cleaner berfungsi untuk mencegah adanya kotoran yang masuk ke dalam air sistem. Jadi, kalau ada kotoran masuk ke intake sistem nanti masuk ke ruang bakar akan timbul arang. Itu akan menyebabkan pembakarannya tidak sempurna, sehingga akan berbahaya bagi engine. Biasanya air cleaner itu terdiri dari dua buah komponen, yaitu inner element dan outer element. Untuk mengetahui kebutuhan pada air cleaner dilengkapi dengan komponen yang namanya adalah dash indicator. Dash indicator fungsinya
adalah untuk mengatur atau memberitahu ke mekanik ataupun operator ketika terjadi kebuntuan di dalam air cleaner dengan cara memanfaatkan kevakuman yang ada dari hisapan turbo. Komponen berikutnya adalah turbocharger. Turbocharger ini fungsinya menaikkan jumlah pressure atau tekanan udara dengan cara memanfaatkan dari putaran turbin. Turbin ini terhubung dengan exhaust manifold dan sisi blower akan terhubung dengan air cleaner. Karena dia dihubungkan dengan satu shaft, sehingga ketika turbin mendapat putaran dari gas buang dia akan memutarkan blower, sehingga dia mampu menghisapkan udaranya dan diteruskan menuju ke intake manifold. Kemudian ada namanya aftercooler. Aftercooler fungsinya adalah untuk mendinginkan udara. Karena semakin tinggi temperatur udara, maka molekul udara semakin renggang. Oleh karena itu udara perlu didinginkan, karena udara yang dingin lebih rapat atau padat daripada udara yang panas. Untuk komponen terakhir ada yang namanya muffler. Fungsinya adalah sebagai peredam suara dan pendingin udara sebelum keluar dibuang ke udara luar. Itulah sedikit penjelasan tentang air system. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada masukan tambahan ataupun kritik silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.